inilah penampakan dari Sendang Manten yang konon katanya bisa mendapatkan yang mandi segera bisa mendapatkan jodoh di pemandian ini. Di sini banyak sekali grojokan-grojokan ya lur ya, pancuran-pancuran. Ini pancuran alami ya lur ya. Ini bener pesan dari Gatot Kaca dulu, sebelum mungkin atau sebelum ataupun sesudah bertapa di sini ya teman-teman. Segala macam mengenai apa badan kita, ekonomi, akhlak, ya semuanya. Yang Temanten itu kan jodoh. ya. Insya Allah segala penyembuhan dijodohkan di sini. Kita dapat dari satu banyak sini. Ya. Ternyata banyak A1 presiden Ya. Indonesia yang datang ke sini. Wahyu Senopati itu adalah wahyu untuk berperang perang Batarayuda, dikarenakan Gatot Kaca itu adalah anak dari Werkudara ataupun Bima, dijadikan panglima perang. Maka dari itu beliau bertapa di sini untuk menerima wahyu Senopati untuk perang Baratayuda ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ma'ruf Ragil Jepang. Ya, ini masih suasana liburan di Indonesia ya teman-teman. Kali ini saya dan juga itu kakak pertama saya mau jalan-jalan ke tempat yang bersejarah. Saat ini kami ada di sekitaran Gunung Lawu ya teman-teman ya. Di sekitaran sini banyak sekali tempat-tempat yang berbau sejarah, tentunya sejarah tentang tanah Jawa ya teman-teman, terutama pewayangan. Dan kali ini nanti kami mau jalan-jalan ke tempat yang dulu katanya itu tempat pertapaan salah satu anggota Pandawa ya teman-teman, yaitu Gatot Kaca. Di namanya itu Pertapan Pringgondani, bertempat di kaki Gunung Lawu teman-teman. Dan seperti apa keseruannya, ikuti terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu perkembangan channel ini. Ya teman-teman, Pertapan Pringgondani yang katanya itu dulu tempat bertapa Gatot Kaca itu berada di atas bukit sana ya teman-teman. Dan selama perjalanannya itu lah lumayan naik turun, lumayan berat ya. Ini tadi kita udah turun sini dan itu nanti ada jalan seperti jalan setapak, tetapi jalannya itu udah diperbaiki ya teman-teman. Seperti perjalanan kali ini ya teman-teman, kita tuh tadi dari rumah 3 orang, saya, bapak saya, dan juga om saya. Dan tadi di jalan sebelum masuk ke area Pringgondani sini itu ketemu juga sama orang-orang yang pengen wisata ke daerah Pringgondani sini. Ada 2 orang. Di sini tuh banyak sekali berbagai orang, berbagai daerah. Wisatawan berbagai daerah itu banyak sekali yang datang ke sini ya lur ya. Capek, ngos-ngosan. Dan itu bapak dan juga om saya lagi nunggu saya, karena aku paling belakang lur.
Dan ini pemandangan dari ini masih termasuk daerah bawah ya lur ya, belum sampai atas, belum sampai puncak Pringgondani. Tetapi pemandangan dari sini tuh bagus banget. Ini tuh tidak kalah sama pegunungan-pegunungan di Jepang kok, yang biasanya saya jalan-jalan di daerah pegunungan Jepang ya lur ya. Bahkan ini bisa dikatakan lebih indah. Mari kita lanjut. Dan itu ya lur, di daerah sini itu masih banyak petani-petani bawang, seledri, wortel. Dan yang lewat tadi itu salah satu petani yang punya ladang di sini ya teman-teman ya. Kalau di daerah sini itu banyak sekali tanaman-tanaman wortel, seledri, buah stroberi. Itu banyak sekali ya lur ya. Petani-petani di sini tuh kebanyakan nanam tanaman sejenis seperti itu. Dikarenakan suasana di sini tuh lumayan sejuk di daerah pegunungan. Di daerah kaki Gunung Lawu ya. Ini masih dalam perjalanan. Kali ini kita mau melewati jalan tangga ke bawah. Perjalanan ini masih jauh ya teman-teman ya. Dan ini seperti ini jalannya itu agak curam ya lur ya. Ini agak curam. Dan ini pemandangan di sekitarnya perbukitan, dan di bawah itu jurang ya lur ya. Dan ini lur, di tengah perjalanan kita menemukan hal seperti ini. Ini seperti sesajen ya lur ya. Ini adalah kata-kata, mungkin ada pesan untuk kita ya lur ya. Jadi manusia tuh tidak perlu hebat, yang penting itu bisa bermanfaat untuk orang banyak ya lur. Salah satu pesan yang bermanfaat untuk kita semua. Tidak usah sok hebat, yang penting bermanfaat, bisa membantu orang banyak. Kalaupun tidak bisa membantu orang banyak, bantulah beberapa orang. Kalaupun tidak bisa membantu beberapa orang, jangan merepotkan orang lain. Ini kita belum ada separuh perjalanan ya lur ya, masih jauh banget. Dan ini keadaannya itu baru turun hujan ya lur ya, tapi udah agak reda. Dan kondisi jalannya itu ya lumayan licin ya lur ya. Jalannya licin dan juga nanjak, tapi ini udah berbentuk tangga seperti ini, udah agak enak ya. Dan juga ada pagar seperti ini, bisa buat bantuan pegangan. Dan di daerah kaki Gunung Lawu di sini ya lur ya, banyak sekali hal-hal ataupun sejarah-sejarah tentang cerita budaya pewayangan. Nggak cuma ini aja, nggak cuma satu ini aja, tetapi banyak ya lur ya. Tapak tilasnya pun
ada. Dan ini lho, sebelum kita nyampe di Pringgondani, kita ketemu sama ini sendang gedang. Sendang gedang itu katanya dulu untuk membersihkan atau mencuci pisang-pisang. Di sini kan dulu banyak monyet ya lur ya. Kalau monyet itu sebelum makan juga dicuci ya lur ya makanannya. Nah, gedang-gedang atau pisang-pisang itu dicuci di sendang ini. Mungkin ini ada jalurnya sama Sendang Telogo Wali mungkin ya lur ya, yang ada di atas Pringgondani sana. Oh, jalurnya ini dari Telogo Wali, yang ada di atas Pringgondani sana. Nanti kita kalau kondisinya memungkinkan juga bakalan ke Telogo Wali ya lur ya. Telogo Wali. Dan kita sekarang ini udah nyampe di Sendang Manten. Di Sendang Manten ini konon kalau orang-orang yang belum mendapatkan jodoh, belum ada jodoh, belum ada pasangan, kalau habis mandi di Sendang Manten ini ya lur ya, itu katanya segera mendapatkan jodoh, bisa langsung nikah. Itu katanya seperti itu. Tapi betul apa tidaknya itu ya saya juga belum tahu ya teman-teman, karena itu juga salah satu mitos ataupun salah satu cerita dari zaman dulu. Dan inilah penampakan dari Sendang Manten yang konon katanya bisa mendapatkan, yang mandi segera bisa mendapatkan jodoh di pemandian ini. Di sini banyak sekali grojokan-grojokan ya lur ya, pancuran-pancuran. Ini pancuran alami ya lur ya, ini bener-bener pancuran alami. Kalau nggak salah ini totalnya pancuran ini ada 7 kalau nggak salah. Ini pancuran alami, bukan dari PAM ya, ini bukan dari PAM ya lur ya, ini murni dari dalam air pegunungan di kaki Gunung Lawu. Mungkin teman-teman yang belum nikah ya ini percaya tak atau enggak ya terserah ya lur ya, bisa dicoba segera mandi di Sendang Manten sini biar dapat jodoh katanya. Dan ini ya lur ya, kita udah ada di pintu depan pertapan Pringgondani. Di depan ini ada patung ini ya, patung Garuda, dan juga itu di belakangnya itu ada tulisan-tulisan, mungkin adalah salah satu pesan-pesan dari orang-orang terdahulu ya teman-teman ya. Ini juga ada aksara Jawa dan juga Latin ini. Dan di sini sebelum kita masuk ke pertapan Pringgondani, kita bakal menemukan tulisan ini ya teman-teman ya. Tulisan ini mungkin ini adalah salah satu pesan dari Gatot Kaca dulu ya mungkin ya. Ini bunyinya itu resi ono awakmu, resi ono atimu, resi ono pakartimu, resi ono pangucapmu, minangka sarana panembah ing pasanggrahan suci, ati lati lan pakarti kang nyawiji. Dan mungkin teman-teman yang bukan orang Jawa itu pasti nggak tahu ya ini tuh artinya apa. Teman-teman pasti banyak yang nggak paham. Ini resi ono awakmu, yang paling atas ini resi ono
yang paling atas ini, resi ono awakmu, itu artinya bersihkanlah badanmu. Dalam arti dalam keadaan suci, nggak ada najis ya, dan ya yang lainnya ya teman-teman ya. Resi ono atimu, resi ono atimu ini artinya bersihkanlah hatimu dari hal-hal iri dengki yang membuat hati kita itu nggak baik, berprasangka buruk dan lain-lain ya teman-teman. Dan yang ketiga, resi ono pakartimu ini bersihkanlah tingkah lakumu, solah polahmu itu yang baik-baik. Ndak usah nyalai orang lain, ndak usah, kalau kita tidak bisa membantu ya diem aja, nggak usah merepotkan lah itu resi. Dan selanjutnya resi ono pangucapmu itu, kalau bicara itu hati-hati, jangan suka menggunjing, jangan suka gosip, fitnah dan lain sebagainya. Minangka sarono manembah ing pasanggrahan suci. Ini artinya itu buat sarana untuk pergi ke tempat yang suci. Dikarenakan dulu ini tuh tempat pertapan ya teman-teman, tepat untuk bertapa. Makanya semuanya itu harus keadaan baik ataupun suci. Ati lan pakarti kang nyawiji, biar bisa menyatu antara hati, mulut, dan budi pekerti lah. Itu ya teman-teman ya. Itu mungkin ini adalah salah satu pesan dari Gatotkaca dulu, sebelum mungkin atau sebelum ataupun sesudah bertapa di sini ya teman-teman. Dan inilah nampak dari bawah pertapaan Pringgondani, tempat Gatotkaca dulu bertapa untuk menerima wahyu Senopati ya teman-teman ya. Dan ini ya lur ya, ini adalah nampak dari depan dari pertapan Pringgondani. Segala macam, dandani apa, badan kita, ekonomi, akhlak, ya semuanya. Ya Maya sedang temanten itu kan jodoh. Ya. Insya Allah segala penyembuhan dijodohkan di sini. Gitu. Gitu. Cuma gitu saja, nggak ada yang lain-lain. Pringgondani itu aja, nggak ada yang lain-lain. Nek mana yang penting percaya di sini. Terbukti semua pejabat RI 1 banyak sedikit ini gitu. Ya. Gitu. Itu dia tadi dari penjelasan dari Mbah Pardi Pringgondani. Ya. Sedikit penjelasan tentang pertapan Pringgondani ini ya lur ya. Ternyata banyak A1 presiden ya Indonesia yang datang ke sini ya lur ya. Dan kita nyoba mau masuk ke dalam, isinya itu seperti apa. Ini adalah nampak dari dalam ya lur, pertapan Pringgondani. Dari penjelasannya tadi itu Pringgondani itu adalah untuk dandani ya lur ya, dandani akhlak, semua akhlak, ekonomi, dan juga badan juga. Ini adalah nampak dalamnya lur ya. Ini tergantung teman-teman, kepercayaan teman-teman. Tetapi kepercayaan saya di sini adalah sejarah pewayangan ya lur ya, sejarah pewayangan. Dan di sini juga ada ruangan untuk bertapa. Sesuai yang saya sampaikan tadi, di Pringgondani ini tadi ada beberapa orang ya lur untuk bertapa. Ya, untuk melakukan sesuatu hal yang punya hajat lah, untuk orang-orang yang mempunyai hajat, banyak yang melakukan ritual di sini. Dan dulu ya teman-teman, menurut sejarah itu Gatotkaca itu bertapa di sini untuk mencari wahyu Senopati ya. Wahyu Senopati itu adalah wahyu untuk
berperang perang Batarayuda, dikarenakan Gatot Kaca itu adalah anak dari Werkudara ataupun Bima, dijadikan panglima perang. Maka dari itu beliau bertapa di sini untuk menerima wahyu Senopati untuk perang Baratayuda ya teman-teman. Dan di depan bangunan ini juga nampak pemandangan dari atas ke bawah sangat bagus ya lur ya. Tetapi pandangan terhalang sama kabut karena habis hujan tadi. Zaman Pak Harto kan UBU Mardani ini kan bangun itu. Dan setelah di pertapan Pringgondani tadi ya lur, ini masih ada satu lagi tempat. Tempat ini adalah puncak dari pertapan ini ya teman-teman. Itu namanya itu adalah Telaga Wali. Dan seperti apa sih Telaga Wali itu, mari kita lanjutkan perjalanan ya teman-teman. Masih banyak pemandangan dan juga hal-hal yang bersejarah. Masih banyak hal-hal yang menarik untuk kita bahas di pertapan Pringgondani ini ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin nggak tahu pertapan Pringgondani itu ada di mana sih? Pertapan Pringgondani itu ada di kaki Gunung Lawu ya teman-teman, berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di sekitaran Gunung Lawu ini banyak sekali sejarah-sejarah yang ada di sekitaran sini, dari pewayangan sampai Prabu Brawijaya pun ada sejarahnya juga di daerah Lawu sini ya teman-teman. Dan ini nampak perjalanan menuju ke Telaga Wali. Telaga Wali puncak dari pertapan Pringgondani ini ya lur. Di sekitaran jalan ini banyak sekali pohon-pohon matoa dan juga pohon-pohon kopi ya lur ya. Pohon kopi di Gunung Lawu nggak cuma teh aja. Kalau teh ada di Kemuning ya teman-teman ya. Kebun teh Kemuning itu banyak sekali. Tehnya tuh rasanya tuh teh kayak bercampur kopi sedikit. Itu ciri khas dari teh Kemuning lur. Rasanya beda dari teh-teh yang lain. Dan di atas ini tuh benar-benar pemandangannya sudah tertutup sama kabut ya lur ya. Pemandangan dari jauh sana sudah tertutup dengan kabut. Soalnya kita udah di atas gunung, atas kaki gunung, belum sampai puncak Gunung Lawu ya teman-teman. Dan kebetulan hari ini tadi juga hujan juga. Dikit lagi nyampe. Dan ini kita mau turun ke tebing ya lur ya. Ini kita hampir sampai ke Telaga Wali. Dan untuk jalan terakhir menuju ke Telaga Wali ini kita turun, nggak naik lagi. Konon sejarahnya untuk mandi para wali. Dan ini tuh katanya dulu tuh telaga ini dipakai untuk mandi para wali. Makanya, ya teman-teman ya. Dari nama asal usul Telaga Wali itu dari 9 wali mungkin ya. 9 wali dulu pernah mandi di telaga ini. Mungkin dalam perjalanan atau gimana saat
mensiarkan agama Islam ya lur ya, ke seluruh penjuru tanah Jawa. Dan itu sudah nampak beberapa bangunan dari Telaga Wali. Ini benar-benar masih alami ya lur ya. Cuma ada 2 bangunan itu yang dibuat mungkin dari pemerintah kabupaten sini. Ini benar-benar curam lur, curam. Dan ini lur, pemandangannya benar-benar sangat indah, dan suasananya pun masih benar-benar sangat asri ya lur. Dipenuhi dengan pohon-pohonnya sangat lebat dan juga itu tebingnya sangat tinggi. Ini Indonesia ya lur, bukan Jepang. Mungkin Jepang itu ada beberapa tempat seperti ini ya lur. Tapi entah ada sejarahnya atau enggak tahu. Tetapi kalau di tanah Jawa itu tempat-tempat seperti ini tuh pasti kebanyakan ada mitos dan juga sejarah, apapun cerita rakyat juga ya lur, tetap ada kalau di tanah Jawa itu. Dan ini adalah nampak gua. Ini gua ya lur ya. Misal kalau teman-teman kesini bawa senter, bawa penerang, bisa nyoba masuk ke dalam gua itu. Dikarenakan kita nggak bawa senter, nggak bawa penerangan, jadi kita nggak masuk ya teman-teman ya. Kita mau keliling, lihat-lihat ke sekitaran telaga sini aja. Dan telaganya itu ada di sebelah sana ya lur ya. Tapi keadaannya itu nggak memungkinkan kalau kita ke sana, jadi cukup kita ke daerah sebelah sini aja ya lur ya. Ini pun bebatuannya itu sangat besar dan juga banyak. Ini lur. Dan ternyata di sini juga ada juru kunci juga ya lur ya. Di setiap tadi kita jalan ke arah Pringgondani itu biasanya tuh ada juru kuncinya masing-masing. Dan ini airnya benar-benar sangat bening ya lur ya, benar-benar sangat jernih. Itu langsung turun dari atas sana. Ini adalah puncaknya pertapan Pringgondani ya lur ya. Dan setelah ini kita mau pulang, mau turun lagi karena ini udah sore, takutnya nanti gelap dan juga hujan. Nggak bawa baju ganti, nggak bawa senter, kita cepat-cepat mau pulang, mau turun. Soalnya turun juga memerlukan waktu ya lur. Kita tadi jalan sekitar 1 jam, mungkin kurang lebih 1 jam. Dan dari beberapa tempat yang kita sambangi tadi, nggak cuma sejarah-sejarah saja ya lur yang pantas kita bahas, tetapi
di beberapa tempat tadi juga masih ada orang yang mempunyai kepentingan dan juga bertapa semedi. Masih ada orang yang semedi ya lur, di dalam ruangan-ruangan tertentu tadi. Semuanya itu ada orang, ya itu tergantung kepercayaan masing-masing ya lur. Mungkin karena kan daerah Lawu ini sangat banyak sekali hubungannya dengan sejarah, mitos, cerita rakyat. Mungkin masih ada beberapa orang yang percaya sama hal-hal yang tak kasat mata ya. Buktinya masih ada beberapa orang yang bertapa di beberapa tempat tadi, termasuk di Telaga Wali ini tadi ya lur.